Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicarakan sedikit tentang apa yang harus kamu lakukan atau apa yang harus kamu pikirkan ketika kamu melakukan sebuah no contact kepada seorang narsistik. Banyak teman-teman yang terjebak di dalam sebuah pemikiran yang dalam tanda kutip salah ketika kamu melakukan no contact kepada seorang narsistik. Kalian mungkin menjalani sebuah no contact dengan sebuah kemarahan, sebuah rasa frustasi karena kalian menghadapi gelombang kontak dari si narsistik ataupun flying monkey-nya dia. Kalau kalian menjalani no contact dengan pemikiran atau mindset yang benar, maka kalian mungkin tidak akan terlalu frustasi ketika menjalani hal ini. Oke, apa maksudnya? Gini, teman-teman ya. Kalian harus ingat bahwa kita tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita lakukan itu merubah diri kita. Dalam hubungan kamu dengan seorang narsistik, kamu tidak mungkin merubah seorang narsistik. Kamu sudah tahu itu. Artinya, yang bisa kamu lakukan adalah merubah diri kamu. Itulah kenapa ketika kamu memutuskan hubungan dengan seorang narsistik, kamu melakukan no contact. Tetapi permasalahannya adalah kalian kemudian merasa marah ketika flying monkey-nya si narsistik ataupun si narsistiknya tersebut secara kontinu datang untuk menghubungi kalian atau merecoki kalian. Kalian mungkin akan berkata dengan marah dan berkata bahwa kenapa sih dia tidak sadar? Kenapa sih dia tidak bisa menghargai keinginan kita untuk tidak kontak dengan dia? Kalian berharap seharusnya dia mengerti kalian tidak mau lagi berkontak dengan dia dan berhenti menghubungi kalian. Kenapa? Karena kalian berpikir orang normal seharusnya begitu. Tetapi kalian lupa bukan? Seorang narsistik tidak peduli dengan keadaan kalian. Keinginan kalian untuk dia menghargai diri kalian tersebut itu tidak realistis. Kenapa? Kalian sendiri sudah tahu ketika kalian menjalani hubungan dengan seorang narsistik, abuse yang luar biasa sekalipun mereka lakukan kepada kalian. Apalagi ketika kalian tidak ingin berkontak dengan dia, abuse yang luar biasa saja dia lakukan dengan menabrak batasan kalian, apalagi ketika kalian hanya berharap supaya dia tidak mengontak kalian. Tentu itu bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang narsistik. Dia tidak peduli dengan apa yang kalian mau, dia tidak peduli dengan apa yang kalian inginkan. Seorang narsistik hanya mementingkan diri dia sendiri. Nah, kelupaan inilah yang membuat kalian kemudian merasa jengkel, merasa frustasi, merasa marah, karena kontak terus dilakukan oleh seorang narsistik ataupun dari para flying monkey-nya dia. Kalian bertanya-tanya, mengapa mereka tidak mau menghargai pilihan kalian untuk tidak berkontak dan mengapa mereka tidak bisa berhenti untuk menghubungi kalian? Jawabannya simpel, mereka tidak bisa melakukan itu karena mereka adalah seorang narsisis. Nah, karena itu teman-teman, ingatlah satu hal yang sangat penting ketika kalian sudah memutuskan untuk melakukan no contact kepada seorang narsisis. No contact itu adalah untuk kalian, bukan untuk si narsistik. Seorang narsistik tidak akan menghormati pilihan yang kalian ambil tersebut. Ingat, sekali lagi, no contact itu adalah untuk kalian, bukan untuk si narsistik. Kalianlah yang memilih untuk tidak berkontak. Ketika kalian memutuskan untuk melakukan no contact, itu artinya kalian memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan mereka. Selain itu, kalian juga sudah memutuskan untuk tidak lagi mau terprovokasi oleh mereka. Ketika kalian memutuskan melakukan no contact, artinya kalian mengklaim kemerdekaan kalian. Kalian memutuskan bahwa saya mau melepaskan diri dari dia dan saya ingin merdeka. Yang paling kalian harus ingat adalah ketika kalian sudah memutuskan hal tersebut, kalian tidak membutuhkan persetujuan apapun dari dia. Karena kalian memutuskan hal tersebut untuk kehidupan kalian sendiri. Dan hak atas hidup kalian itu adalah milik kalian. Hal ini berlaku untuk kalian siapapun korban dari seorang narsistik. Baik kalian yang memutuskan no contact dengan keluarga narsistik kalian, ataupun dengan pasangan narsistik kalian. Ataupun mungkin hal lain, teman-teman narsistik kalian atau lingkungan kerja narsistiknya kalian.
kalian punya hak untuk melakukan hal tersebut dan kalian tidak butuh persetujuan apapun dari mereka. Sekarang, analoginya itu begini, teman-teman, ketika kamu melakukan no contact. Bayangkan ketika kamu masih menjalani hubungan dengan seorang narsistik, kamu itu terikat dengan dia. Ya. Kamu terikat dengan sebuah tali yang terhubung dengan si narsistik. Maka si narsistik bebas mengendalikan kamu dengan menarik tali yang ada di dalam diri kamu tersebut. Andaikan tangan kamu terikat tali dan tangan dia terikat tali, maka dia menggerakkan kamu dengan menarik tali-tali yang berada di tangan dia. Itu ilustrasi bagaimana kamu dikendalikan oleh seorang narsistik. Nah, ketika kamu mau melakukan no contact, maka kamu memutuskan tali tersebut. Nah, sekarang mungkin tali itu masih berada di dalam tangan kamu, tetapi itu sudah terputus dari dia. Jadi ketika dia menarik tali yang ada di tangannya dia, itu tidak bisa menarik tali yang berada di tangan kamu, karena itu sudah terputus. Ketika mereka menarik tali tersebut, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, ingat, dia tidak akan menerima hal tersebut. Dia akan berusaha menyambung kembali tali tersebut dan dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk melakukan hal tersebut. Tetapi apapun yang dia lakukan, dia tidak akan bisa memasang tali tersebut kalau kalian tidak mengizinkan hal tersebut terjadi. Dia akan menggunakan berbagai macam cara menyuruh siapa saja untuk mencoba memasangkan kembali tali tersebut kepada kamu. Tapi dia tidak akan bisa melakukan hal tersebut kecuali kalian membantu dia melakukan hal tersebut. Nah, sekarang mindsetnya gimana? Teman-teman, kalian pernah ingat kalau misalnya kalian punya email misalnya, atau kalian punya SMS misalnya, ataupun kalian punya ya pesan-pesan tertentu di handphone kalian misalnya, kalian pernah nggak mendapatkan pesan-pesan sampah? Pesan-pesan spam, pesan-pesan promosi, atau telepon apapun yang mampir ke kehidupan kalian yang menawarkan promosi-promosi apapun. Apa yang kalian lakukan dengan hal-hal tersebut? Kalian mungkin akan mengabaikan hal-hal tersebut. Ketika kalian mendapatkan email-email spam, ketika kalian mendapatkan pesan-pesan promosi, kalian biasanya kemudian tidak akan mau membaca hal tersebut dan akan langsung mendelete hal tersebut atau membuang sampah-sampah tersebut ke tempat sampah. Itulah mindset yang harus kalian tanamkan kepada pikirannya kalian. Ketika flying monkey-nya dia berusaha menarik kalian, mencoba berkomunikasi dengan kalian, anggap itu semua sebagai sesuatu yang tidak berguna bagi kalian dan kalian cukup mengabaikan hal tersebut. Dan ingat, ketika kalian mengabaikan hal tersebut, kalian tidak perlu bersusah payah untuk menjelaskan mengapa kalian harus mengabaikan hal tersebut. Ketika kalian mendapatkan email-email promosi atau email-email spam, kalian akan langsung mendelete hal tersebut tanpa harus menjelaskan hal apapun, bukan? Nah, kalian bisa memakai mindset tersebut ketika kalian melakukan no contact kepada seorang narsistik ataupun memblok semua pesan-pesan baik dari si narsistik maupun flying monkey-nya dia. Prinsip melakukan no contact adalah tetapkan batasan, tolak semua bujukan mereka, abaikan rasa bersalahnya kalian, dan cari cara untuk memblok akses mereka kepada kalian. Yang harus kalian lakukan itu adalah berkomitmen dan konsisten supaya no contact yang kalian lakukan itu berhasil. Ingat, sekali lagi, dia tidak bisa memasang tali itu kembali kepada kalian kalau kalian tidak mengizinkan hal tersebut. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.